membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau saudara bersalaman. Katakan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan Yesus buat darah-Mu Yesus yang menguduskan kami, yang melayakkan kami untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Kami mau puji Engkau Tuhan, dengan nyanyian kami, dengan penyembahan kami. Sebab Engkau Tuhan Allah yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke tangan pengasihan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, angkat hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu.
hati kami. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, oh, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari angkat hatimu untuk Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hati kami Tuhan. Angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Jemaat Tuhan saja katakan, mari katakan dengan segenap hatimu. Amin Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Oh. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Ini kami Tuhan. Kami angkat hati kami. Haleluya. Amin Tuhan. Ku rasakan kehadiran dengan segenap hati katakan. Oh, angkat hatiku,
hati kami saat kami menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami angkat hati kami. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Dia besar. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau hati kami, kami bawa hidup kami Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Roh Kudus mengalir memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Lawatan-Mu yang berlaku di tempat ini Tuhan. Sanaya rabalaba shikana rabalaba sanaya labasa. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Hiana rabalaba shanaya rabalaba shikana rabalaba. Hiana rabalaba shanaya rabalaba. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, nama Yesus, nama Yesus, nama-Mu indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian,
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan dengan segenap hatimu, kita bangkit berdiri. Amin. Tuhan serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur. Hormat serta syukur Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Bapa, tempat ini, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, jiwa, roh dan tubuh kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Di mana Engkau sampai berkata bagi kami, layaklah Engkau hambaku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Engkau lihat kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, mencari Engkau Tuhan Yesus. Menginginkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Lihat kedalaman hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dari anak-anak Tuhan Yesus, remaja hingga dewasa Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus sebebas-bebas mungkin di tempat ini Tuhan, mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan. Urapi nanti Tuhan hamba-Mu Andi Ang Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus beliau Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Apapun yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu menjadi isi hati-Mu Bapa. Sehingga Tuhan firman yang akan kami dengarkan dari hamba-Mu ini Tuhan, bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang terbaik Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati istrinya Tuhan Yesus, berkati keluarganya Tuhan, berkati ketiga anaknya Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pastor Thomas. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan baru Tuhan Yesus setiap hari untuk Tuhan Yesus bisa melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini berkenan bagi-Mu Tuhan senantiasa. Dan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus, Engkau nyatakan atas hamba-Mu ini Tuhan. Apapun pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, biarlah terjadi mukjizat yang ajaib Tuhan, sehingga dapat menuai jiwa-jiwa dengan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Bukan dirinya Tuhan, tetapi Engkau yang bekerja atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami tutup bungkus Tuhan Yesus. Kesehatan beliau Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Kesehatan beliau senantiasa sempurna Tuhan. Agar dia senantiasa Tuhan Yesus melayani Engkau dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Untuk Tuhan Yesus seluruh gembala sidang Tuhan, gembala-gembala Tuhan di EPLC cabang-cabang seluruh Indonesia Tuhan Engkau berkati Bapa.
Biarlah mereka memiliki kerendahan hati. Biarlah mereka memiliki Tuhan hati yang melayani, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan untuk EPLC Batam Tuhan. Kau berkati ketua Tuhan di EPLC Batam ini Tuhan Yesus, Ibu Supina dan Pak Sati sebagai penasehat Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati keluarga ini Tuhan. Berkati anak mereka, tumbuh kembang anak mereka Tuhan Yesus. Bahkan masa depan anak mereka penuh pengharapan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kesehatan mereka, pelayanan mereka, hati mereka senantiasa menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pemilu Tuhan tahun ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pemilu yang aman Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memilih pemimpin atas bangsa ini Tuhan. Karena Engkau berhak atas bangsa ini Tuhan. Dan Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Dan bangsa ini berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sampai pada saat pelantikan nanti Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak ada demo, tidak ada Tuhan anarkis sedikit pun Tuhan. Semuanya aman dan damai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa ini Tuhan akan Engkau angkat Tuhan Yesus. Akan Engkau angkat Tuhan bangsa ini Tuhan. Kami sungguh mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan ada di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Daerah-daerah, provinsi-provinsi Tuhan Kau berkati. Engkau berkati di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tolak segala bencana yang terjadi di bangsa ini. Segala huru hara di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak. Kami tolak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah nanti Tuhan presiden yang baru akan menjabat Tuhan Yesus menjadi presiden yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan Yesus dan yang melayani Tuhan rakyat dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan membawa kami lebih lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan membawa kami lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghidupan. Sama-sama kita katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh
Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap Mari lambaikan tanganmu. senantiasa Kami mau bersyukur Tuhan. segalanya ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap Bersyukur Tuhan. senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan Katakan imanku. akan kupikul. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan Sekali lagi akan kami pikul salib kami Tuhan. akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama kita katakan. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Yang percaya Allah kita dahsyat katakan amin. Yang percaya Allah kita luar biasa katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Woo. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Kekuatan-Mu ajaib. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar Engkau besar Tuhan. dan sangat terpuji, Amin. Dia lebih Dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Lebih lagi kita serukan, sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat Menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Haleluya. Siapkan hati saudara untuk firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Bersabdalah Engkau Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sama-sama kita katakan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
hadirmu di hidup semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu,
memuliakan nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini urapi bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran di atas segalanya Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, apa yang hamba-Mu tabur pagi hari ini ke tanah yang subur Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat buat kami semua. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami Tuhan, biarlah malaikat-Mu melindungi kami dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Oke, halo. Salam pagi saudara-saudara sekalian. Salam kenal, saya mungkin masih banyak yang belum kenal dengan saya ya. Saya namanya Andi, saya dari Pontianak. Malah pagi hari ini saya akan menyampaikan firman. Temanya di Father's Love itu adalah kekuatan untuk bangkit menjadi kuat. Makanya hari ini saya memakai tema yaitu kuat dalam Tuhan. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada FLC Pusat yang mengutus saya ke sini untuk melayani, dan juga dengan FLC Batam, Bu Supina dan Pak Satis dan Abah dan teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menservis kami semalam sampai hari ini. Oke. Saya akan memberikan isi hati Tuhan, yaitu tentang kuat dalam Tuhan. Kenapa saya pakai temanya kuat dalam Tuhan? Kita harus tahu dulu Tuhan yang seperti apa yang kita kenal. Mungkin boleh next. Oke. Kuat dalam Tuhan itu adalah satu adalah mengapa kita harus kuat dalam Tuhan? Karena gini, banyak orang yang mengenal Tuhan itu hanya setengah-setengah. Nah, saya bercerita secara pribadi, kilas balik kehidupan saya dulu. Dulu saya itu mengenal Tuhan itu bukan hanya setengah-setengah, tapi campur aduk. Kenapa campur aduk? Saya dari kecil itu basicnya adalah bukan ada agama apa-apa. Jadi saya semua agama masuk. Kalau bisa dibilang itu ateis yang bercampur-campur lah. Jadi bagi saya berbuat baik itu sudah benar. Dari kecil saya pernah masuk ke agama A, B, C, dan D. Dan akhirnya saya diketemukan oleh Tuhan Yesus, dicari, didapatkan. Nah, lingkungan saya dulu, ini bercerita flashback kembali sebentar ya. Lingkungan saya dulu dari kecil sampai dewasa, background Pontianak, mungkin saya dari Pontianak. Jadi saya bercerita sedikit dulu tentang Pontianak. Pontianak itu kental dengan namanya penyembahan berhala, sangat kental. Dan background kita dalam keluarga itu banyak sekali yang judi, mabok, itu sudah biasa. Jadi pada saat itu kita nggak mengenal Tuhan itu siapa. Yang kita kenal kalau bahasa kita, Tuhan itu adalah langit, Tien. Bagi kita kalau ada masalah apa, kita doanya ke langit. Karena kita nggak mengenal Yesus itu siapa. Akhirnya apa? Apapun yang kita alami dari dulu sampai sebelum saya tobat, kalau ada apa-apa selalu bilang langit tolong saya, Tien tolong saya. Tapi kadang-kala kita nggak ngerti. Misalnya gini, dulu saya suka judi, terus terang saya suka judi. Akhirnya saya jatuh ke dalam lembah itu sangat dalam sekali. Tetapi pada saat saya suka judi, jika menang judi, saya terima kasih sama siapa? Sama Tuhan. Kenapa? Saya anggap Tuhan itu ada karena saya menang. Tapi pada saat saya kalah, saya bilang Tuhan itu nggak ada. Jadi itulah istilah orang dunia mengenal Tuhan. Nah, kenapa di sini kita dalam Kristen, kita harus tahu Tuhan kita itu siapa. Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, satu-satunya penebus dosa kita. Nggak ada lagi jalan keselamatan selain Dia. Nah, kenapa saya bisa sampai seperti sekarang beriman dengan Tuhan Yesus? Akan saya ceritakan kembali nanti. Oke. Nah, pada saat saya mulai sebelum bertobat, saya sudah sampai tahap hampir bunuh diri. Di masa-masa kelam itu saya stres, saya merasa saya udah nggak guna lagi, saya masuk dalam jurang narkoba, saya itu masih pada saat saya baru mau
istri saya baru mau melahirkan satu anak ya. Ini istri saya di sini, salam kenal, ini namanya Susanti. Sorry saya lupa perkenalkan, masih terlalu awal tak tegang tadi. Sorry. Jadi istri saya pada saat mau melahirkan anak saya yang pertama, saya masih nakalnya luar biasa. Itu saya belum tobat. Nah, namanya tobat itu hanya komat ya, tobat kumat. Tobat sebentar nanti kumat lagi. Jadi lingkungan saya itu semua penuh dengan dunia yang gelap lah. Sampai okkultisme juga masuk. Saya pernah, mungkin istri pun hanya tahu sedikit ya. Saya sampai baca mantra, sampai ilmu kebal, semua pernah masuk. Saya dilepaskan oleh Pastor Thomas. Akhirnya baru saya tobat, tapi saya tobatnya masih tobat kumat. Rokoknya masih sehari 3 bungkus. Akhirnya apa? Keluar masuk itu barang. Jadi saya lari 1 tahun, lari jauh sekali dari Tuhan. Pak Thomas cari saya terus. Setiap saya mau merokok nyalain api, baru mau nyalain, Pak Thomas telepon. Pak, rokoknya matiin. Loh, Bapak tahu dari mana? Saya punya CCTV, dia bilang. Saya pertama kali biarin, mungkin pas ketemu nengok ya. Oke. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, ini dari mana dia bisa tahu? Saya bilang ini Tuhannya luar biasa. Saya penasaran. Akhirnya 1 hari saya cari dia kembali. Saya bilang, Pak, saya merasa saya pengen tobat, cuman nggak tahu gimana caranya. Akhirnya dia pelepasan, semua saya beradu bukan ilmu ya, beradu fisik ya. Karena barang saya di dalam kuat sekali, itu dari Banten, harimau putih. Mungkin istri juga kurang tahu ya, saya nggak pernah cerita terlalu dalam. Jadi setelah lepas, saya dibilang sama pastor gini, jangan kamu buka celah lagi. Kalau kamu buka celah lagi, itu akan lebih parah. Iblis akan mengajak teman-temannya lebih ramai lagi. Akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, ya oke, saya mau tobat. Cuman mau ngomong di mulut. Kenapa? Karena saya belum kuat dalam Tuhan. Saya nggak dapat pengajaran, saya nggak dapat bimbingan. Akhirnya saya larinya kemana? Rokok lagi, judi lagi. Setahun saya kabur, saya hampir stroke. Pas ketemu Pastor Thomas, 2 minggu sebelum saya tobat, dia bilang gini, Pak Andi, kamu kalau nggak tobat, kamu bisa stroke loh. Masa sih Pak, saya bilang. Nantang. Kenapa? Saya merasa aman-aman aja, hidup saya masih oke-oke aja, uang ada, badan sehat. 2 minggu setelahnya, gejala stroke. Istri saya kalang kabut. Saya dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang apa? Pak, ini udah nggak perlu MRI, nggak perlu CT scan, Bapak sudah stroke. Saya telepon Pak Thomas, tapi saya nggak ada khawatir sama sekali. Saya nggak ada takut bahwa saya akan end lah, hidup saya end. Jadi saya bilang, Pak, ini gimana? Dokter bilang, vonis saya sudah stroke. Oh enggak, tenang Pak, Bapak besok keluar, sehat kok Bapak, enggak stroke. Saya aminkan. Di sanalah saya mulai mengakui Tuhan Yesus itu luar biasa ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi setelah hari itu, saya penasaran. Malahan jadi saya yang kejar Pak Thomas. Pak, ini saya pengen sekali tahu Tuhan Yesus itu siapa. Akhirnya saya mulai ikut morning blessing, rutin. Mulai masuk Zoom, mulai masuk apa. Dan sampai saya pelayanan. Pelayanan saya awal dulu, itu pelayanan pelepasan. Sering sekali pelepasan. Saya nggak pernah dibekali, nggak pernah apa-apa. Pak Thomas itu hanya langsung datang, langsung pelepasan. Tahu ya gaya Pak Thomas ya. Sekali datang langsung pelepasan. Saya orang yang baru bertobat, hanya tahu jadi catcher. Sekali jadi catcher, tangkap. Pulangnya selalu ribut dengan istri. Karena kita nggak ngerti apa itu benteng, apa itu perisai. Karena kita hanya bermodalkan nekat, hanya pengen melayani, jadi berkat. Nah makanya hari ini saya pengen sekali kita mulai mengenal Tuhan kita itu siapa. Jadi pendek cerita, saya yang dulu sampai sekarang baru mengenal Tuhan Yesus, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan tuh baik banget sama kita, baik sekali. Nah, dulu saya sampai pernah makan jimat, saking nakalnya. Mungkin nanti ada waktu, nanti pas poin-poin terakhir saya minta isi kesaksiannya. Dulu saya saking nakalnya seperti apa, ya inilah saksi hidupnya. Oke, sekarang saya pengen masuk ke dalam ranahnya, bagaimana kita kuat dalam Tuhan. Nah, kuat dalam Tuhan itu seperti apa? Next. Oke, ini ada ayat firman dari Filipi 4, ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Oke.
1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Di ayat 12 ini, Filipi ini adalah surat yang dibuat Paulus di penjara. Dia membuat ini pada saat dia bilang gini, kekurangan dan kelimpahan dia sudah tahu semua. Hal kenyang dan kelaparan dia juga sudah tahu semua, bukan rahasia lagi. Artinya apa? Artinya dia sudah pernah mengalami semua. Kalau kita menjadi orang Kristen sejati, kita pasti melalui namanya proses salib. Nah, kita pasti sudah mengalami kekurangan seperti apa, para kelebihan seperti apa. Waktu kita kurang, kita nggak bersungut-sungut. Waktu kita lebih, kita nggak sombong. Nah, waktu kita diberkati, kita harus menjadi berkat buat orang dan sebaliknya. Makanya kalau kita sudah menjadi Kristen dan kita masih mempunyai rasa ego, tidak bisa menjadi saluran berkat buat orang, mungkin kita harus tahu, mungkin Tuhan yang kita kenal masih salah. Karena Tuhan yang kita kenal itu sifatnya adalah kasih, karakter Kristus. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, kumpulan saya dulu, saya bilang gini, mereka kalau ketemu mereka selalu bilang gini, wah kamu jadi pendeta ya. Itu dulu teman dugem saya semua, itu 40 orang mungkin ada, itu teman-teman dekat. Ini istri juga nggak tahu, saya cerita di sini. Jadi mereka kalau ketemu, mereka bilang gini, Tuhan itu sama aja. Semua agama sama. Saya bilang ya menurut kalian sama, tapi menurut saya beda. Kenapa saya beda? Karena saya sudah ngalamin, saya sudah tahu mana yang benar gitu loh. Nah akhirnya apa? Mereka selalu sekarang mencari tahu apa yang saya rasakan. Nah itulah cara saya untuk memberkati mereka untuk keluar dari jurang kehancuran. Dan memang pada saat kita bergaul, semuanya itu adalah teman baik. Tapi pada saat hancur, semuanya jadi teman yang gak baik. Kenapa? Karena dunia itu melihat apa yang bisa dilihat mata. Kita lagi punya, mereka dekat. Kita lagi gak punya, bukan mereka jauh, tapi kondisi yang memaksa itu menjadi lingkungan yang antipati dengan kita. Jadi kita gak pernah bisa salahin orangnya, tapi salahin iblis. Itu adalah perbuatan iblis yang menjerat kita masuk dalam lingkungan yang tidak benar. Oke. Yang kedua adalah ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu adalah bentuk iman. Kalau kita beriman, apapun yang kita kerjakan, kita pasti sudah bilang segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan Yesus. Gak ada lagi. Kalau memang kita sudah berada dalam otoritas kuasa Tuhan Yesus, tidak ada satu kekuatan lain pun yang bisa masuk dalam kita, termasuk santet, termasuk semua hal-hal yang gak baik, semua akan hilang. Ya, jadi semua sifat kita akan menjurus ke Kristus. Oke. Saya mau cerita satu hal lagi. Itu pada saat dulu sebelum bertobat, kita itu sangat kental dengan namanya budaya. Budaya Tionghoa itu di Pontianak sangat kental. Jadi kalau orang Chinese ketemu dengan angka 4, itu orang pasti takut. Kenapa? 4 itu angka Si itu mati. Nah kalau saya ketemu angka Si, terus dampak 0, mati. 0 itu zero, gak ada apa-apanya. Nah itu orang Chinese. Makanya pada saat dulu, saya selalu mengalami kayak gini. Di mana-mana mau buat nomor asuransi, angkanya 4414. Tanya istri saya. Terus mau buat apalagi pasti ada 0404. Dia bilang apa? Kok kamu suwe banget sih? Tiap hari dapat angka 4 terus. Saya bilang saya juga gak tahu. Nah itu pada saat belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kita dapat angka 8, hoki banget katanya. Lu bisa dapat angka 8. Itu yang menjadi pikiran kita orang-orang Chinese di sana. Akhirnya membuat menjadi satu kebiasaan. Kalau ketemu dengan angka 4, kita jadi takut. Nah yang saya alami sebelum bertobat, gak tahu kenapa Tuhan mungkin berikan saya ujian. Setiap kali saya ketemu angka 4 dan memang suwe.
mau acara Valentine, mau acara 17 Agustus, mau ulang tahun, Happy New Year, selalu nggak bisa pegang uang. Momennya itu pas pegang uang, mendekati hari uang habis semua. Selalu seperti itu. Itu terjadi berapa tahun. Dan pada saat momen-momennya selalu keluar angka 4. Dimanapun saya jalan itu pasti ada angka 4 keluar. Di jalan, di plat mobil semua angka 4. Ternyata itu cara iblis buat kita untuk berpikir bahwa itu adalah intimidasi buat kita. Saya baru mengerti hal itu setelah saya kenal Tuhan Yesus. Tapi setelah sekarang saya sudah tobat, semua pantangan itu saya sudah hilangkan. Kenapa? Itu adalah cara iblis menipu kita. Nah sekarang bahkan plat mobil saya 1404. Saya bilang sama istri, saya bilang, ini gimana plat mobil kita angkanya kayak gitu loh. Lu kan udah kenal Yesus, kok lu masih takut? Dia yang lebih beriman sekarang, luar biasa. Tepuk tangan buat istri saya. Jadi yang saya mau bilang sekarang adalah jangan pernah terintimidasi oleh satu adat budaya ataupun yang lainnya membuat pikiran kita kacau. Nah itulah cara iblis untuk membuat kita terikat terus dalam budaya lama. Bukan berarti kita nggak boleh berbudaya, enggak ya. Tapi kita harus punya hikmat. Bagaimana membedakan apa yang dari Tuhan dan apa yang bukan dari Tuhan. Nah kalau saya terikat terus, saya nggak akan bisa menjadi orang yang hebat. Saya nggak akan bisa tobat. Kenapa? Lingkungan saya semua penuh dengan trik-trik yang seperti itu lah, adat istiadat lah. Kalau kita mengangkat rumah orang seperti apa, pintu nggak boleh ada gimana. Kalau kita ikutin semua feng shui, nggak bisa. Kristen lah yang mematahkan semua mitos-mitos itu. Bukan Kristen, Yesus. Ya, jadi Kristen itu hanya sebuah wadah. Kristen itu artinya ada pengikut Kristus. Kalau kita sudah ngikut Kristus, kita punya kasih. Kita punya sifat yang benar, nggak ada iri, nggak cemburu, nggak jadi pemarah, penguasaan diri, 9 buah roh ada dalam kita. Oke, ya, sekarang next. Tadi bagaimana kita kuat dalam Tuhan? Yang pertama adalah aku tahu. Aku tahu tuh gimana? Bahasa Yunaninya adalah eido. Artinya aku melihatnya, mengalaminya dan paham bagaimana rasanya. Melihatnya tuh seperti apa? Kadang-kadang kita melihat Tuhan tuh sebagai apa sih? Masing-masing orang pasti beda. Bayangan saya selalu lihat ke atas, Tuhan kamu di mana? Kamu pasti di sini, gede. Tapi ternyata setelah saya mengalami, saya merasa dan sudah mengerti ajaran Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan ada di hati kita. Tuhan itu selalu stay di kita, karena sekarang perjanjian baru, Tuhan sudah ada dalam hati kita. Apapun yang kita alami, ngadulah ke dalam sini. Bukan ke teman-teman lain, ke mana-mana yang akhirnya kita digosipin, dibuat jadi bahan bercandaan. Jadi kalau sekarang saya ada masalah, saya nggak pernah lari kemana-mana lagi. Saya larinya ke Tuhan. Kenapa? Saya tahu Tuhan punya cara untuk membetulkan hidup saya, bukan orang lain. Karena orang lain itu hanya akan jadi saksi bahwa saya akan berubah. Saya akan dipakai Tuhan. Tapi sayalah sendiri yang akan mengutarakan isi hati saya pada Tuhan. Itulah poinnya. Jadi bagaimana rasanya setelah mengenal Tuhan, ya kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau kita nggak pernah mengalami, nggak pernah mengetahui bagaimana Tuhan itu, kita nggak akan tahu. Nah mungkin kita semua, ya aku yakin di sini semua pasti pernah mengalami Tuhan. Tapi bagaimana kita harus konsisten, kita harus taat, kita harus disiplin. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita nggak konsisten, Roh Kudus nggak murahan. Roh Kudus itu aktif dalam kita saat kita kudus. Tapi pada saat kita punya rasa iri, benci, dan semua kepahitan dalam sini, bukannya dia nggak aktif, dia jaga kita. Tapi karena ada dosa itu menjadi celah, jurang. Jurang itulah yang membuat Tuhan tuh nggak bisa capai kita. Kenapa seperti itu? Contohnya Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan waktu itu ngomong, Adam, Hawa, kamu di mana? Kenapa dia bisa nggak lihat? Tuhan nggak bisa lihat. Karena ada dosa. Tapi Tuhan Maha tahu, dia tahu segalanya. Cuman dia pengen lihat Adam dan Hawa sudah tercemar oleh dosa. Itu yang membuat jurang komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Jadi kalau kita pengen komunikasi dengan Tuhan, jauhi dosa. Segala dosa, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar, semua sama. Jadi jangan pernah bilang, nggak apa-apa lah, saya bohong dikit lah, dosanya kecil. Nggak ada. Sedikit kita berbuat dosa, itu sudah celah.
dia akan mengundang dosa-dosa lain untuk masuk. Coba dites. Kalau kita sudah mulai emosi, mulai naik, apapun dosa kita buat, itu akan mengundang dosa-dosa lain untuk masuk. Karena semuanya ada ikatan. Jadi harus saudara-saudara tahu bahwa dunia roh itu sangat kental dengan ikatan. Kalau orang sudah pelepasan, dia nggak dibimbing, itu resikonya besar. Dan saya selalu tanamkan gini, makanya kalau Pastor Thomas sudah mulai pelepasan, saya konsennya kemana? Bukan di pelepasan. Saya tangkap mereka untuk saya bimbing. Semampu saya yang Tuhan kasih ke saya. Tapi kalau nggak bisa gimana? Saya berusaha. Cuman iblis itu sangat pintar. Dia memanipulasi orang-orang sekitarnya untuk berbalik melawan kita. Dia bikin orang keluarganya untuk dia nggak boleh ke gereja, membuat orang-orang sekitarnya untuk benci sama kita. Nah itu cara iblis. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, bagaimana untuk melawan hal ini, kita akan diperlengkapi oleh Allah. Tuhan sendiri yang turun tangan untuk memperlengkapi kita, untuk menghajar semua siasat iblis. Ya, oke. Ini adalah yang nomor 1, bagaimana kita kuat dalam Tuhan. Yang kedua adalah kekuatan dalam bahasa Yunani adalah endinamo. Endinamo itu artinya apa? Seperti dinamo atau baterai yang membuat mesin menyala. Itu seperti diri kita. Jadi kekuatan kita itu seperti dinamo. Dinamo dan baterai itu harus gimana untuk bisa nyala terus? Harus dicas. Kalau kita nggak pernah cas baterai kita, hidup kita dalam roh, kita nggak akan kuat. Gimana cara casnya? Baca firman, pujian penyembahan, ikut komunitas yang benar. Itulah cara kita untuk mencas. Tetapi banyak sekali orang yang merasa dia sudah baca firman, dia sudah pelayanan, sudah tingkat disiplin tinggi, tapi kenapa dia masih merasa kurang diberkati dan sebagainya. Itu biasanya mungkin ada satu celah, dua celah yang dia sendiri nggak tahu, ataupun dia masih merasa sombong rohani juga bisa. Jadi jangan sampai kita merasa sudah disiplin, taat dan sebagainya, kita sudah merasa hebat. Jangan. Tetaplah rendah hati, tetaplah mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan buktikan dirinya ada pada saat momennya, kairos Tuhan. Jadi kairos Tuhan itu berjalan memutari kita. Jika kita gagal menangkap kairos Tuhan yang pertama, dia masih tetap jalan. Tetapi jangan sampai jurang dosa itu membuat kita gak nampak sama sekali kairos Tuhan. Karena kairos Tuhan itu bisa ditangkap pada saat kita peka. Kalau kita gak peka, berarti kita gak dekat dengan Tuhan. Kenapa kita gak dekat dengan Tuhan? Karena kita gak punya sikap yang benar-benar disiplin dengan Tuhan. Nampaknya doa pagi sangat penting, doa malam sangat penting, pujian penyembahan sangat penting. Hidup kita untuk Kristus itu benar-benar kita lakukan murni untuk Dia. Saya pelayanan, saya gak pernah lihat manusia. Saya selalu fokus dengan Tuhan saya, Tuhan Yesus. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Orang yang mau benci saya silakan. Orang gak suka dengan saya silakan. Orang gak suka dengan saya silakan. Yang penting saya sayang dengan Tuhan gak bisa dipisah. Itu aja. Jadi kalau kita ke gereja hanya untuk disenangin orang, ke gereja hanya untuk dilihat orang hebat, jangan. Kita harus cepat berbalik. Karena apa? Karena itu hanya cara iblis memanipulasi pikiran kita, mengikuti dunia. Akhirnya apa? Tuhan dengan kita gak dekat. Kalau kita gak dekat dengan Tuhan, habis hidup kita, kosong. Jadi kalau FLC itu kan from zero to hero, saya sangat setuju. Kenapa? Saya dulu zero, bahkan minus, bukan zero lagi, bahkan minus. Saya dulu hidupnya berantakan sekali. Keluarga saya dipulihkan, ekonomi saya dipulihkan, anak-anak saya sekarang luar biasa, lucu-lucu semua, cantik, ganteng. Saya sangat sayang mereka, istri saya saksinya. Jadi bagi saya Tuhan Yesus luar biasa banget ya. Jadi saya dulu itu juga seorang bandar. Saya bandar lumayan besar, turnover saya tinggi, tapi bukan itu yang kita banggakan. Itu adalah hidup saya yang lama yang saya anggap kelam sekali. Jadi bandar itu rentan dengan apa? Uang yang gampang. Seminggu saya bisa dapat uang ratusan juta. Seminggu itu di zaman-zaman saya dulu, saya tiap hari mau ngapain aja bisa. Nggak ada yang bisa ngontrol saya. Orang tua saya sekalipun nggak ada yang bisa ngontrol saya. Istri saya pun nggak bisa. Kenapa? Saya merasa punya power. Saya merasa hebat. Kenapa? Karena bagi saya uang segalanya dulu. Belum kenal Tuhan, Tuhan saya langit. Tapi pada saat saya kena masalah, Tuhan saya hilang.
saya masuk dalam narkoba, saya habis-habisan, saya jadi utang orang, dikejar rentenir. Semua saya pernah alamin. Makanya Paulus ngomong, pernah ngalamin kekurangan, kelimpahan, saya sudah ngalamin semua. Makanya kalau kita sudah ngalamin semua, kita masih nggak bisa berubah menjadi baik, itu bahaya. Itu bahaya. Tuhan nggak kasih kesempatan terus-terusan. Jadi kairos Tuhan itu saya tangkap, sampai hari ini saya dipulihkan luar biasa oleh Tuhan. Tuhan benar-benar menjadi impactful buat hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi nanti ada tambahan kesaksian dari istri saya ya. Ini yang kedua adalah saya diperkuat karena Tuhan yang memperkuat. Tuhan itulah yang memperkuat kita. Bukan diri kita, bukan orang lain. Orang lain, pendeta dan yang lain hamba Tuhan lainnya itu hanyalah fasilitator yang menghubungkan kita dengan Tuhan, menemukan cara untuk connect dengan Tuhan. Tapi yang memperkuat siapa? Tetap Tuhan. Kalau hati kita tertuju pada hamba Tuhan, kita nggak akan kuat. Tapi kalau hati kita tertuju pada Tuhan, itu langsung sempurna masuk. Iman kita dikonekkan dengan fasilitator, Tuhan turun tangan, jadi. Tapi kalau kita hanya mengharapkan hamba Tuhan, doakan kita, berharap kita diberkati, zero, nggak akan dapat. Jadi kalau kalian semua, saudara-saudara semua, pengen diberkati luar biasa oleh Tuhan, fokusnya ke Tuhan. Tuhan saya ini. Jadi bukan lapor ke hamba Tuhan, Pak Andi ini, nggak bisa. Pak Thomas ini, nggak bisa. Karena yang sumber kekuatan adalah Tuhan sendiri. Oke. Yang ketiga adalah menambah kekuatan terus-menerus sehingga bisa tiba di tempat tujuan atau garis finish. Nah, menambah kekuatan terus-menerus itu artinya apa? Kita charge terus. Kita nggak boleh diam. Kenapa nggak boleh diam? Hidup itu berputar. Bayangin kalau kita jadi baterai, nggak pernah di-charge, jadinya apa? Soak. Itu akan jadi kering, kosong. Kalau kita sudah soak, kita dibuang Tuhan nggak? Tuhan nggak pernah buang kita. Kitalah yang membuang diri kita sendiri. Dan firman ada bilang, kalau kita sudah menjadi orang fasik dan tidak mau berubah, mengeraskan hati, diserahkan ke siapa? Diserahkan ke iblis. Bukan Tuhan jahat, tapi kita sendiri yang serahkan diri ke iblis. Akhirnya iblis bebas untuk mengoyak kita, masukkan kita ke neraka. Makanya kalau baterai kita diisi full, hati kita diisi full, pikiran kita diisi full oleh firman Tuhan, perisai kita full, pedang kita full. Ada orang yang berbuat salah, kita tegur dengan firman, mereka akan dengar. Tapi kalau kita tegur dengan cara dunia, kelahi, pasti berantem. Makanya kalau kita sudah punya hikmat Tuhan, kita sudah komunikasi dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan yakinlah berhasil dan beruntung. Itu sudah yakin, sudah pasti. Itulah janji Tuhan. Jadi kalau kita mau sampai garis finish dengan maksimal, kita harus mengerti bagaimana kekuatan itu dalam diri kita. Oke. Sekarang next yang ketiga. Ketiga yang terakhir adalah kutanggung. Dalam bahasa Yunani adalah isio. Apa itu isio? Isio itu adalah memiliki kekuatan untuk tetap menjadi sehat dari dalam, sehingga dapat mempertahankan kehidupan yang extraordinary. Apa itu kehidupan extraordinary? Yaitu kehidupan yang luar biasa. Kalau kehidupan kita masih biasa-biasa aja, kita harus tahu apa yang kurang dalam diri kita dengan Tuhan, bukan dengan dunia sekitar. Karena yang membuat kita jadi luar biasa itu Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya biasa-biasa aja, cari Tuhan. Tuhan, kenapa saya hidupnya biasa aja? Saya pengen jadi luar biasa. Tolong berikan saya jalan, berikan saya pintu berkat. Nanti Tuhan akan atur orang-orang yang namanya divine connection, koneksi ilahi. Dia akan pertemukan kita semua dengan orang-orang yang Tuhan kasih menggampangkan urusan kita, pekerjaan kita, hidup kita. Itulah cara Tuhan. Tapi kalau cara iblis gimana? Coba teman-teman bayangin. Kalau misalnya kita masih belum kenal Tuhan Yesus, kita kalau kenal dengan orang yang gak baik, nanti pasti ditarik ketemu dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari lagi, tapi yang gak baik. Contohnya apa? Kita ketemu dengan pemain judi. Setelah itu kalau kita bergaul lebih dalam, akan ditemukan dengan bandarnya. Bandarnya kalau ketemu lagi, bandar besarnya lagi. Akhirnya apa lagi? Orang-orang yang bersangkutan semua mafia. Kenapa? Karena iblis juga punya jaringan. Tuhan punya divine connection, iblis juga sama. Dia bangun kerajaannya, kita juga bangun kerajaan. Makanya kita jangan pernah kalah dengan namanya merebut jiwa-jiwa. Kalau jiwa kita nggak bisa rebut, akhirnya direbut sama siapa? Iblis.
Nah, kita saling berebut jiwa. Jadi Tuhan itu sudah tugaskan kita untuk merebut jiwa. Kenapa? Saya melayani seperti ini, sebenarnya saya tuh dulu orangnya pemalu sekali. Saya berdiri di sini ngomong, saya nggak berani. Kenapa? Tuhan itu masih gimana ya, saya tuh merasa grogi, saya tuh orangnya demam panggung. Tapi kenapa hari ini bisa? Karena Tuhan mampukan. Dan saya bilang gini, Tuhan, saya hanya pengen jadi berkat buat orang. Saya nggak ada motivasi apapun. Saya pengen orang lain yang dulu seperti saya bisa pulih seperti saya. Orang yang seperti saya dulu bisa menjadi seperti saya sekarang ini, dipulihkan. Nah, itulah yang menjadi tujuan saya kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan saya hari ini, semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Ini adalah yang ketiga, ku tanggung. Bagaimana kita mempertahankan kehidupan extraordinary, yaitu memiliki kekuatan yang tetap menjadi sehat dari dalam. Dari dalam itu artinya apa? Kebaikan kita itu harus dari dalam, bukan dari luar ke kita. Kalau orang lain baik sama kita, kita baik sama dia, itu biasa. Tapi kalau orang lain sudah jahat sama kita bisa baik sama mereka, itu yang luar biasa. Sejak saya bertobat, saya mengalami banyak sekali ujian. Ujian kenapa? Di pekerjaan saya dihantam habis-habisan. Saya difitnah, dihajar, harganya saya dibanting, semuanya saya dihajar. Tapi saya bilang sama Tuhan, itu kalau memang dari Engkau, kalau memang itu berkat dari saya, pasti jadi. Tapi kalau bukan, tolong jauhkan Tuhan. Kenapa? Saya nggak mau hati saya tercemar. Dan ternyata benar, apa yang dijauhkan Tuhan dari saya, itu yang nggak baik untuk saya. Setelah saya nggak ambil proyek-proyek itu, ternyata proyek itu semua hancur. Tapi pada saat Tuhan yang mendekatkan saya pada orang-orang yang tepat, itulah yang Tuhan kasih kepada saya. Tuhan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oke. Nah di sini saya pengen istri saya mungkin boleh kesaksian sedikit ya. Jadi tentang hidup saya seperti apa. Jadi ini ada saksi hidupnya biar kalian mengerti. Silakan saya. Terima kasih kesempatannya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Susanti. Saya istri dari Pak Andi. Saya dikaruniai 3 anak. Yang pertama cowok umur 12 tahun. Yang kedua umur 7 tahun, cewek. Yang terakhir cewek juga 1 tahun lebih umurnya. Kesaksiannya gimana ya? Terlalu banyak jadi saya tuh bingung mau kesaksian yang mana ya. Waktu dulu sih, waktu pertama ketemu Pak Andi itu 2003. Dan kita kayak pacaran ya sampai 2011 baru menikah. Nah berarti berapa tahun ya? 7 ya, sampai sekarang. Awal pernikahan kan kita sebagai ibu-ibu ya, maksudnya kita mendapatkan kayak pernikahan itu kayaknya enak gitu. Ada suami, dibiayain suami, pokoknya kayak kita apa-apa ada yang mengayomi gitulah ya. Tapi kok setelah menikah ya saya hamil kan, menikah nggak lama kan diberi keturunan. Cuma saya bukannya minta cepat tapi diberikan lebih cepat gitu loh. Saya kaget juga kan, belum siap gitu. Terus suami tiba-tiba, maksudnya dari waktu pacaran dia kan orangnya ya kita lihat baik gitu. Kayak apa ya istilahnya ngomong bahasa itu tuh kayak apa alim-alim gitu loh. Terus ada teman saya juga kenal katanya ini si Andi sih baik loh orangnya gini-gini. Jadi kita kan percaya ya. Terus setelah menikah kok beda 100% gitu. Nakalnya minta ampun ya. Waktu saya hamil kan kira orang ibu hamil kan pengen disayang suami gitu-gitu ya. Ini enggak, tiap hari pulang malam, tengah malam, kadang alasannya saya futsal, saya pergi olahraga, tapi enggak, dia perginya ke clubbing gitu. Terus saya kan kesel ya, saya tahan gitu. Kadang sampai saya melahirkan, saya waktu udah melahirkan lagi masa nifas, dia masih gitu aja. Kita nangis tiap hari kan kata AI ya, dia bilang nggak boleh nangis kalau masa nifas kita tuh nggak boleh nangis katanya. Nanti mata kamu rusak dia bilang gitu-gitu. Tapi kan kita sakit hati ya terhadap dia. Terus saya dibawa mertua saya pergi cari dia sampai ke teman-temannya gitu. Nggak dapet, dia nggak pulang gitu. Lama-lama
saya bergumul ya, sampai anak saya lumayan besar dia masih ya seperti yang dia bilang kayak berubah nanti balik lagi, berubah balik lagi sampai saya capek juga kan. Saya bilang ini orang kok nggak berhenti gitu ya, judinya juga sampai ratusan gitu, nanti utang orang kan malu gitu, sampai mertua saya juga bantu bayarin gitu. Saya bilang berubah, saya bilang kami kan kayak nggak punya agama waktu itu, dibilang Konghucu juga enggak, apa juga enggak. Terus saya merasa kayak kosong, saya bawa dia ke gereja, yuk kita ke gereja saya bilang gitu, kita cari ke Kristen, ke Katolik, nggak dapat yang kita srek gitu ya. Saya terus dikasih tahu mama saya, kamu ke gereja yang besar aja, itu di seberangnya supermarket itu besar, yang itu mungkin bisa bawa si Andi ke jalan benar katanya. Yaudah saya coba bawa dia, itu gereja Katolik. Kami pernah loh dibaptis Katolik, saya berdua. Kirain dia bisa lebih berubah. Ya awal-awal berubah, lama-lama balik lagi nggak habis-habis. Sampai saya hamil anak kedua, itu mulai dia pemulihan. Ketemu Pak Thomas, dia pernah ikut kayak dibilang haji gitu-gitu ya, ketemu dia di sungkem. Saya bilang itu kakek kamu aja kamu nggak pernah sungkem, kok ini haji kamu sungkem, saya bilang gitu ya. Saya nggak percaya, dia pulang-pulang bawa sebotol air minum. Dia bilang kata orang itu kita berdoa harus minum katanya. Kamu minum setengah, saya minum setengah katanya. Kita bisa diberkati, toko kita bisa ramai, apa-apa gitu. Saya bilang saya nggak percaya barang-barang begitu, saya bilang kan. Kamu mau minum sendiri, setengahnya saya nanti siram di depan toko saya bilang. Kalau dia bilang bisa ramai ya udah ramai, saya bilang gitu kan. Saya nggak percaya. Terus dia tunjukkan ke dia telur yang dipecahkan ada jarum gitu-gitu, dia makin percaya ke orang itu. Saya bilang aduh kapan ya dia bisa tersadarkan gitu. Enggak lama dia ketemu Pastor Thomas, disadarkan, dia bawa ke rumah. Saya bilang ini orang mau bikin masalah apa lagi ya, kemarin bawa itu kayak kiai, sekarang bawa pendeta. Saya bilang kan jangan-jangan ini pendetanya sesat atau gimana ya, saya kan nggak percaya. Saya tungguin dia, lama-lama dia berubah. Kita kan kesannya oh ini orang benar ya berubah ya, benar-benar berubah. Saya lihat dia berubah kan, masa seorang kepala keluarga berubah kan berarti seisi rumah dipulihkan ya. Jadi saya merasa oh benar ini berarti dia ke jalan yang benar berarti ya. Dia sering baca Alkitab, emosinya udah reda. Biasa saya kalau bertengkar sama dia juga galak kan, saling berantem gitu. Masa itu berantem omongan ya, dia juga gak mau kalah. Sekarang dia kalau saya ngomel-ngomel, dia diem. Wah bener juga ini orang udah berubah ya, saya mikir. Terus dia sering di rumah, gak keluyuran lagi, katanya ikut komsel ini itu. Saya ya puji Tuhan saya ikut, nggak lama saya lihat dia dari berubah. Dia kan bilang saya kan kepala keluarga, kalian kan istri kan harus tunduk ke suami ya. Pertama saya menentang, kamu mau Kristen aja nggak apa-apa, saya bilang saya tetap Katolik. Saya ngomong gitu, saya masih belum percaya, saya bilang gitu. Saya masih percaya Katolik, saya bilang gitu kan. Dia bilang kamu tuh harus ikut saya, dia bilang. Seisi rumah bisa dipulihkan kalau kamu ikut saya, dia bilang gitu. Saya lihat dia perubahan dulu ya, perubahan sebulan demi sebulan. Wah ini orang benar ya apa yang dia ucapkan. Jadi dia ajak mertua saya kan Konghucu ya. Di rumah dia ada yang buat sembayang gitu. Dibawalah Andi sama Pak Thomas untuk bereskan itu, maksudnya kita ikut Yesus. Keluarga kami tuh, keluarga suami saya lebih tepatnya tuh banyak banget masalah, nggak bisa berhenti. Nanti dia udah bertobat, nanti giliran adiknya, nanti giliran adik cowoknya suka berjudi juga ya. Jadi kami tuh kok nggak dalam 1 tahun tuh nggak habis-habis cobaannya. Terus dia ketemu Pak Thomas kan dia udah berubah. Nah dia mengajak Pak Thomas ke rumah mertua saya, mengajarkan
Kristen gitu. Dan puji Tuhan saya punya mertua juga terpanggil mau diajak baptis juga sama Andi ya. Saya juga ikut, kedua mertua saya, kakek dia yang udah 90 tahun ya, 92 tahun atau berapa tahun lah, juga ikut baptis. Dia sendiri loh yang mau ikut, kami nggak memaksakan dia. Dia bilang iya saya mau dibaptis juga. Jadi Pak Thomas membaptis kami sekeluarga. Adik ceweknya juga udah ikut Kristen suaminya, tapi bukan ikut gerejanya Pak Thomas ya. Nah adik cowoknya juga ikut ke Kristen. Jadi semuanya ikut dipulihkan karena perubahan dari satu orang Pak Andi, semua keluarga saya dipulihkan. Gitu. Jadi saya percaya Tuhan Yesus itu baik, luar biasa, dia dahsyat, bisa merubah dia dari rokok. Dia kan rokoknya kuat ya, saya tiap hari kesel bau rokok di rumah. Saya bilang anak saya kan kecil, saya bilang kamu pulang-pulang tuh bau rokok, tiap hari batuk, nanti ketular anak saya bilang berhenti, saya bilang gitu ya. Biasa saya buang rokoknya, dia beli lagi, buang, nggak bisa di stop gitu. Tapi dari Pak Thomas lewat Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus ke lewat Pak Thomas dia disembuhkan. Jadi makanya saya percaya itu Tuhan Yesus tuh baik, memulihkan keluarga kami. Kalau enggak sih saya ya udah mau kabur dari rumah itu, saya mau pisah sama dia. Saya sampai telepon mertua saya sampai nangis-nangis. Saya bilang, Papa saya ada waktu nggak bisa kita bicara nggak ya, saya bilang. Terus mertua saya itu lagi keluar sama temennya, dia bilang, oh saya lagi ada teman, masalah lagi keluar, tunggu saya pulang ke rumah ya. Saya bilang gitu, saya bilang saya udah nggak sanggup sama Andi, saya bilang. Saya tuh udah gimana ya, hidup saya tuh kayak sia-sia hidup sama dia, saya bilang. Saya masih muda tapi saya hidup sama orang gitu, masa depan saya dan anak saya mau dibawa kemana gitu. Walaupun memang orang tua dia punya, maksudnya mapan ya, dibilang mapan ya. Tapi kan saya bukan hidup dengan mertua saya kan hidupnya dengan dia. Dia yang mencari nafkah ke keluarga kecil saya ya. Saya bilang walaupun orang tua kamu berada pun saya nggak sanggup mau nikah sama kamu, nggak bisa berubah gini-gini. Anak saya pun kasihan, saya tiap hari kayak melampiaskan ke anak saya karena saya saking tiap hari kesel sama dia, saya sering marah-marah, ngomel-ngomel. Jadi itu kayak di rumah saya tuh nggak ada gimana ya, kebahagiaan lah istilahnya ya. Sampai pertama kali Pak Thomas ke rumah saya pun, Pak Thomas kan berdoa supaya kami pulih ya. Saya malah ngomong ke Pak Thomas, saya bilang Pak Thomas, saya ya bisa ada di rumah ini, saya melihat anak saya bilang. Saya hidup di sini tuh saya nggak ada keterikatan sama suami istri lagi sama si Andi. Saya tuh menganggap saya tuh udah nggak ada hubungan sama dia. Tapi hubungan kami tuh cuma membesarkan anak saya bilang gitu kan. Pak Thomas bilang nggak boleh begitu. Saya juga harus punya hati yang berlapang dada, bisa memaafkan. Ini Pak Andi kan sudah ikut saya, dia sudah belajar untuk berubah. Jadi ibu dukung dia dengan doa apa. Saya bilang bukan saya nggak dukung dengan doa, saya udah sangat terluka, saya bilang. Saya nggak bisa memaafkan dia lagi, saya bilang. Kayak satu piring pecah itu udah retak, saya bilang. Walaupun dilem kan masih ada itunya. Bekas-bekasnya, saya bilang gitu ya. Dia bilang enggak, ibu bawa dalam doa aja, ibu Pak Andi juga harus berubah gitu kan. Jadi saya bilang ya kita lihatlah ke depannya bagaimana, saya bilang gitu. Jadi saya berdoa di rumah tuh kayak orang lain asing gitu. Saya juga nggak peduli dia mau makan mau apa, saya nggak peduli. Saya pokoknya intinya urus anak saya itu, saya bilang kan. Lama-lama saya lihat dia udah berubah. Kita mungkin lihat dia berubah, kita juga ikut berubah ya. Jadi tapi saya walaupun nggak berubah ke dia secara dia lihat gitu, saya tiap malam juga berdoa dia berubah, berdoa saya juga berubah, bisa memaafkan dia, terus saya tidak emosi terhadap anak. Dan saya dulu juga gimana ya,
takut ya, kayak ini nggak cukup, itu nggak cukup, uang istilahnya lah ya, takut akan uang gitu loh. Tapi sekarang saya udah enggak, saya udah berbesar hati, misalnya kehilangan barang apapun saya udah enggak. Aduh sayang banget ya ini gitu. Dulu saya kan kayak kesel banget kalau barang saya hilang atau apa ya. Tapi sekarang saya udah bisa punya hati tuh melepaskan gitu. Enggak terikat dengan keuangan lah istilahnya gitu ya. Nah saya dipulihkan tuh dari dia dulu, baru saya dan anak-anak saya dan keluarga besarnya, dan keluarga saya sendiri juga dulunya tuh bukan Kristen juga, bukan Katolik juga, tapi sekarang semua kakak-kakak saya ya semua ikut ke Kristen, semuanya tuh udah terpanggil mau ke Kristen gitu. Jadi semuanya ada yang udah dibaptis, ada yang belum, tapi sering ke gereja Kristen gitu. Jadi tuh kami semuanya tuh percaya Tuhan Yesus gitu. Amin, Tuhan Yesus tuh baik gitu. Itu banyak banget kalau kesaksian disuruh ngomong ya. Tapi cuma saya intinya kami dipulihkan tuh dari Tuhan Yesus, pokoknya semuanya tuh kalau bukan dia kan kami sudah bercerai lah istilahnya ya. Jadi kami tuh tiap hari membangun mesbah, sekarang biasa jam 4 subuh kami bangun berdoa. Anak-anak mau ke sekolah dibawa dalam doa, makan dalam doa, semuanya udah mikir doa dulu gitu. Dulu kan nggak pernah, mau makan aja, antar anak antar aja gitu. Terus kalau anak sakit kan nggak pernah memikirkan mau doain dia gitu ya. Pokoknya taunya tuh cari dokter intinya. Tapi sekarang kami bawa dalam doa, semuanya kami itu udah nggak terlalu takut kayak dulu gitu. Nah semua intinya sih begitulah ya kesaksian saya. Terima kasih ya, shalom Bapak Ibu. Makasih ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi apa yang dibilang istri saya ini saksi hidup. Jadi hidup saya itu memang gak dibuat-buat. Memang saya dulu nakal sekali. Jadi apa yang dia bilang perubahan hidup saya memang dengarnya gampang. Tapi waktu saya diproses sama Tuhan untuk mengalami perubahan itu kayak neraka loh. Benar-benar kayak neraka. Kenapa? Saya gak dipercaya sama istri, gak dipercaya orang tua, gak dipercaya sama teman. Terus hidup. Terus mau gimana? Kalau jadi saya stres. Saya mau buat benar pun dianggap salah. Saya mau mulai sesuatu pun dianggap nggak benar. Saya mau menjalin komunikasi dengan orang sudah pikir negatif ke saya. Jadi saya hidup dalam ranah itu mungkin ada berapa tahun. Jadi proses yang saya alami itu gak gampang. Ternyata itu cara Tuhan buat saya dekat dengan dia. Saat saya disalah mengerti oleh orang, saat saya dibenci orang, difitnah orang, saya larinya ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya udah gak sanggup, saya bilang, saya stres. Saya buat benar pun dianggap salah, saya mau buat apapun dianggap salah. Bahkan baru bertindak selangkah aja udah diomel sama istri. Tapi saya gak bisa balas. Kalau saya balas, dia balas balik. Lu gak berubah ya ini, bener gak? Itu pasti. Jadi seseorang mau berubah tuh gak gampang, kenapa? Karena orang bilang lingkungan gak support, itu benar. Tapi gini, saya gak salahin mereka. Dan respon saya benar, saya cari ke Tuhan. Kalau respon saya salah, saya akan balik. Saya bisa aja bilang, ya udah lu mau kayak gitu, gue menakal lagi, gue menarkoba lagi, urusan saya, betul gak? Jadi waktu itu pilihan saya dua, saya makin nakal atau saya tobat beneran. Tapi saya kemarin mikir gini, saya kalau nakal lagi, ranjang kesakitan. Kenapa? Udah gak ada cara buat balik lagi ke Tuhan. Nah untung Tuhan baik, dia menangkap hidup saya, memulihkan saya sampai hari ini. Dan satu hal lagi saya mau ceritakan, kenapa keluarga kita bisa seperti itu, keluarga besar saya percaya setelah Pak Thomas jelaskan panjang lebar dan saya alami, itu memang ada namanya kutuk keturunan. Jadi kutuk keturunan itu benar ada. Jadi apa yang kami alami, kami lingkungannya dari judi. Bapak saya juga bandar, saya juga bandar. Apa yang kami dapat, itu dari setan semua, dari iblis. Akhirnya adik saya yang perempuan sempat cerai. Saya hidup dalam narkoba, judi. Adik cowok saya sama. Sekarang semuanya dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Oke, jadi memang saya mau cerita bahwa ini loh, saya sudah pernah dipulihkan Tuhan. Saya menjadi saksi hidup. Kalau teman-teman ada
saudara-saudaranya yang hidup seperti saya dulu, jangan patah semangat, dukung dia. Karena Tuhan itu selalu mencari orang-orang lewat kita biji matanya. Kalau saya nggak pernah sampaikan ini, mungkin teman-teman nggak tahu kalau ada orang seperti ini masih bisa dipulihkan. Kalau orang bilang di Pontianak, itu orang sudah nggak pakai lah, useless lah, orang udah nggak ada harapan lagi lah. Sampai saya pernah telepon sama teman saya, ini saksinya. Dia nggak mau angkat telepon saya, sebelahnya teman saya. Dia bilang nggak usah angkat telepon dia, itu orang nggak bokiwe itu apa ya? Nggak ada canbunya lah, nggak usah diangkat. Sakit hati nggak? Sakit. Teman dekat, teman sekolah dari kecil. Tapi ternyata luka-luka itu ya membuat saya kuat dalam Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan apa yang saya buat salah. Dulu saya sombong dengan uang saya, dulu saya sombong dengan kekuatan saya. Setelah saya habis-habisan, mobil 4 hilang, ruko hilang, semua hilang. Apa yang saya pegang? Tuhan mana yang saya pegang? Saya waktu mau bunuh diri, saya berlutut sama Tuhan. Saya ngomong gini, Tuhan, saya bilang, saya nggak tahu ngomong Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan yang mana. Saya bilang, Tuhan, saya sudah menyerah. Saya apapun boleh kamu ambil lah. Saya bilang, tapi satu hal, kalau saya bisa balik seperti semula, saya pulih dalam Tuhan, suatu saat engkau cari saya, dan saya bisa pulih, saya akan melayani engkau sampai akhir mati, sampai akhir hayat saya bilang gitu. Dan ternyata Pak Thomas selama saya lewat Tuhan Yesus, dan saya sempat bernazar bahwa kalau Tuhan sudah pulihkan hidup saya seperti sekarang, saya akan melayani engkau sampai akhir hayat saya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Oke, saya masih ada sedikit poin, satu lagi ya. Boleh next Kak? Terakhir ya. Nah, ini adalah firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Setuju nggak teman-teman? Karena dulu kalau saya nggak dibuat sengsara, saya nggak pernah bertekun dalam Tuhan. Ini juga dilakukan oleh Paulus. Paulus itu dalam penjara menulis surat Filipi. Itu orang dalam penjara gimana? Itu pasti sengsara. Tapi kok dia bisa gembira, dia bisa dengan bergirang. Karena dia melihat kesempatan. Pada saat dia sengsara, dia itu bisa menemukan Tuhan. Seseorang kalau nggak di-push sampai limit, dia nggak akan mau menyerah cari Tuhan. Coba dicek, buktikan. Seseorang kalau sudah kena sampai benar-benar ke akarnya, dia akan mencari sumber kehidupannya di mana. Tapi kalau orang masih hidupnya steady, masih bagus, dia akan mikir hidup saya baik-baik aja kok. Nah, kenapa Tuhan selalu cari orang-orang berdosa? Karena orang-orang berdosa itulah sebenarnya pilihan-pilihan Tuhan yang luar biasa. Karena kita semua orang berdosa, makanya Tuhan sayang kita semua anaknya. Oke, terakhir kesimpulannya adalah kuat dalam Tuhan itu adalah pilihan. Pilihan itu apa? Free will. Kita semua memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Kehendak bebas itu kita bebas mau lakuin baik apa jahat. Kita mau lakukan yang benar atau yang hanya cuma baik aja. Karena yang baik belum tentu benar, karena yang benar sudah pasti baik. Karena kita semua harus melakukan dasarnya kebenaran. Nah, makanya itu saya punya satu ayat firman yang favorit saya, itu di Keluaran 14:14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau saya ketemu semua orang, mau ketemu klien, mau ketemu musuh saya sekalipun, saya selalu bawa ayat ini. Karena ayat ini yang menguatkan saya dari dulu saya pertama kali kerja sampai saya dipulihkan hari ini ayat yang paling berperan dalam hidup saya. Jadi saya kerjaannya saya kontraktor sekarang, papa saya dulu developer juga. Jadi saya pertama kali kontraktor saya sudah drop, saya memulainya dengan satu hal, yaitu betulin WC dulu. Saya masih ingat, itu pertama kali teman saya percaya saya, bro WC saya bermasalah, kamu betulin dong. Itu saya senang. Karena ada orang yang percaya saya. Itulah Tuhan mulai menunjukkan kuasa ilahinya turun. Saya betulkan, dipercaya, disuruh beresin tokonya. Tokonya sudah beres, disuruh kerjain rumahnya. Rumahnya beres, dikenalin sama temannya. Akhirnya apa? Sampai hari ini, proyek saya belasan proyek berjalan. Belasan yang menunggu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, oke. Terima kasih. Saya undang WL dan Singer, boleh.
kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Betapa aku mencintaimu. Bapa, ubah kami. Sentuh hati kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintaimu Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati, ubah hidup kami Tuhan, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa,
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Bahkan teramat baik bagi kami Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Oke, haleluya. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Perbuatan-Mu besar dan ajaib. Serta Tuhan banyak Engkau lakukan mujizat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup, punya Allah yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita mendengarkan pengumuman kita. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 08 536 4368 814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 08 78 945 14601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyas TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi, bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 960 63. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Case Bakery lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita, saya undang saudara yang baru pertama kali hadir untuk bangkit berdiri. Mari kita salam saudara kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya.
Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Mari jemaat, kita hadapkan hati kita ke Bapa di surga. Angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, dimuliakan namamu. Tuhan, terima kasih atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga lindungi segala aspek kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan memberi Engkau damai sejahtera. Yang diberkati sama-sama katakan amin.